Selamat datang kembali di channel Fortnite Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor otomotif, poultry, dan semen-semenan. Pertama ASI, kedua auto, ketiga IMAS, keempat IMJS, kelima MPMX, keenam GJTL, ketujuh Cepin, ke-8 Japa, ke-9 Main, ke-10 SMGR, ke-11 INTP, ke-12 SMBR, ke-13 dan terakhir JSMR. Langsung saja ke yang pertama. Ada SCI yang ditutup di gambar 1560 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat dari transaksi asing itu net buy. Dan diakumulasi selama seminggu itu asing net buy. Kalau dia buka sebenarnya ICE ada distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ICE bertahan dan kemungkinan besar minggu depan itu IHSG-nya bisa berpotensi rebound. Ya, kemungkinan ICE bertahan dan berpotensi bisa rebound. Cuman harga sekarang tuh harga nanggung. Kalau support idealnya itu 4.500, 4.400 uji dulu. Dan terlihat memang ada small distribusi. Kalau dilihat dari time frame weekly itu ada candle ya inside bar, bukan bullish engulfing ya, karena belum menutup penuh. Bahkan ini body minggu lalu lebih besar. Nah, jadi minggu ini nih perlu konfirmasi. Tapi kalau dilihat ya, turunannya dari swing low ke swing high itu belum tercapai. Kenapa belum tercapai? Karena ya turunannya itu bisa ke 4.000. Pola dead cat bond-nya. Gimana sih melihat pola dead cat bond? Ini Bapak Ibu ya. Analisa simpelnya ini kan ada neckline. Neckline double topnya di 5.850 sampai 5.400 lah. Ini double top atau cup and handle, dan sebenarnya targetnya tuh bisa segini ya, bahkan bisa ke 3.500. Mungkin nggak ICC ke situ, kecuali ISG blast amblas. Kalau enggak ya nggak masalah. Nah, kalau di time frame daily kelihatan kan nih, dia tuh gagal menembus 5.400 dan turun. Akhirnya waktu itu dividend trap, turun lagi. Jadi kemana arah ASI, yang penting sih bertahan di atas 4.500 atau 4.400 masih aman. Ya, atau jelek-jeleknya ya 4.200 lah. Itu aja. Nih kalau di time frame weekly lebih kelihatan, lebih rapi kan pergerakannya. Nah, ini dia ada neckline di 4.000. Yang 4.500, 4.600 ini neckline. Kalau dia gagal bertahan di atas itu minggu depan, sangat mungkin ke bawah uji 4.200-an. ICE. Itu aja. Saat ini saya lebih ke wait and see karena ICE lagi nanggung. Harganya sekarang ya memang bisa profit. Minggu depan tuh kalau ISG rebound nih ICE. Target ICE 4.800, 5.000. Mudah-mudahan bisa ya minggu depan. Seperti itu aja untuk ICE. Lanjut. Ada auto yang ditutup di harga 1925. Terkoreksi 0,25%. Kalau dilihat dari transaksi asing net sell. Kalau dibuka sebenarnya auto di distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Untuk auto minggu depan tembus 2000 menarik. Ya, karena ini ada indikasi. Asalkan ya jangan jebol 1900, indikasi pola important shoulder. Kalau ISG aman, ISG atau brandnya itu nggak jebol lagi ARB ya, masih sideways ataupun ya bukan sideways ya, tapi lebih ke ya naik turun biasa, nggak ARB. Itu menarik. ISG berpotensi bisa didorong oleh big cap karena juga ya sentimen ada sinyal, tapi belum pasti ya. The Fed itu ekspektasi pasar akan memotong suku bunga di FOMC nantinya 12 Juni minggu depan. Baik, kami sampai hari Rabu tuh. Nah, itu ya, itu bisa jadi sentimen tuh. Dan seperti ini. Nah, ini jadi ini kan neckline nih 1900 nih. Jangan jebol. Kalau jebol gagal. Ya, ke bawah dulu. Kalau mau bagus langsung tembus 2000. 2000 tembus menarik. Trendline downtrend dipatahkan. Trendline downtrend semenjak 15 Januari 2024. Nah, ini ya. Ini mantep nih. Nurut. Kalau dia break pola cup handle, bukan kalau dia break out pola important holder, targetnya 2300, 2400, bahkan bisa EMA 200-nya 2500. Kita lihat ya, mudah-mudahan ISG bisa ngangkat di ya minggu kedua Juni inilah ya. Kasihan kan, banyak yang nyangkut pasti di big cap.
nangkap pisau jatuh, dibawa keseret naik turun kan. Saya juga keseret tuh sama BBRI kemarin. Hari Kamis Ribon dapat 2% karena berharap yakin akan naik lagi. Ternyata turun. Saya lupa juga untuk TP atau jual BP. Keseret turun berapa persen? 2% apa 3%? 2% turunnya. Ya udahlah, biar aja dulu. Ya mudah-mudahan balik arah. Pokoknya Senin kalau saham-saham balik arah hijau itu kayaknya serius naik. Enggak lagi false break. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Untuk auto beli sekarang ya sekarang. Kalau Bapak Ibu mau beli stop loss gagal bertahan atas 1900. Udah buang dulu aja 2% 3% buang daripada dibawa turun. Karena akan lama dia di bawah. Itu. Untuk auto lanjut. Ada IMAS yang ditutup di 1300 sama harga penutupan hari sebelumnya. Tapi transaksinya sepi cuma 128 juta. Asing net buy. Kalau di box semuanya IMAS di distribusi. IMAS belum kemana-mana lah. Kita lihat minggu depan kalau dia hijau serius naik. Ya. Senin hijau serius naik. Kita lihat aja. Gitu aja analisanya. Ini dia disupport. Kalau Bapak Ibu nekat ya 2% 3% buang. Ya. Seperti itu. Lanjut. Ada IMJS. IMJS malah bagus nih. Transaksinya 2,04 miliar. Lebih besar dari IMAS. IMAS cuma 128 juta. IMJS naik 2,9% ke harga 177. Kalau dilihat data saksi asing net buy. Kalau dibuka resminya IMJS ada akumulasi. Langsung saja katakannya IMJS minggu depan tembus 180 menarik. Kalau saya lihat sih Bapak Ibu perhatikan volumenya besar. Cuman dia bergerak di range pendek antara minggu depan itu. Ya ini momentumnya ini minggu depan IMJS. Ditarik naik 200-an minimal. Ya, jadi ada potensi upside 10% atau kena buang. Pokoknya dia jebol berapa nih? 172 buang aja. Kalau mau beli ya sekarang. Kalau nekat. Ya, ini karena sideways dan Bapak Ibu perhatikan candlenya juga bagus. Bullish angle pink dan hari Jumat kemarin dia membentuk higher high. Dan higher low dari hari sebelumnya. Mudah-mudahan rebound. Tapi kalau dilihat dari bandar detektor Stockbit itu netral. Ya, bagi Bapak Ibu yang mau trading bersama Borneo Trader, mendapatkan insight info duluan dari saya, itu bisa masukkan kode R41778 di community eksternal Stockbit yang punya akun Stockbit dengan minimal saldo 10 juta. Ya, jadi ini berlaku untuk pengguna lama ataupun pengguna baru. Yang pengguna baru tinggal daftar, terus masukkan deposit uang 10 juta untuk trading dan masukkan kode R41778. Bagi pengguna lama juga langsung aja bisa. Yang penting saldonya memenuhi syarat 10 juta dan minimal ada transaksi setiap bulan. Karena setiap bulan akan dievaluasi. Kalau cuman mau info doang tapi nggak trading di Stockbit, ya mohon maaf ya akan dikeluarkan bulan depan. Ya, dan bagi Bapak Ibu yang memenuhi target transaksi di Borneo Trader itu akan dinaikkan lagi di grup eksternal Pro Stockbit. Ya. Ya kalau tertarik bisa join. Itu free ya. Apalagi yang dicari. Kalau berbayar malas ya itu free. Ya. Itu aja untuk MJS. Selanjut ada MPMX yang ditutup di 970 terkoreksi 8,49%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Dibuka semuanya MPMX di distribusi. Langsung saja katanya MPMX dividend trap. Tapi Bapak Ibu, waduh, saya kelupaan inilah. Kalau kita tuh nggak bisa mantau semua market, nggak ingat. Ini bisa ambil spare loh. Kenapa saya bisa ambil spare? Ini dia sempat turun. Anggap aja opennya di 970 terus dia sempat naik 2,5% 3%. Ya, habis itu turun kah? Ini nggak tahu nih apakah turun dulu atau naik. Atau dia naik dulu baru turun. Tapi kalau misalnya open market dia langsung turun, waduh, profitnya kenyang nih Bapak Ibu. Ya 4% 5% bungkus itu udah bagus. Nggak usah 4% 5%. 3% aja dikasih spare dividend trap seperti ini udah bagus. Cuan bungkus. Nah, itu yang dimanfaatin kalau Bapak Ibu suka ambil posisi-posisi seperti ini. Ya, trading cepat. Seperti itu aja untuk MPMX. Kayak gimana kondisi sekarang? Aman? Kumpulin aja lagi. Ya, dividennya 10% ya Bapak Ibu. Logikanya seperti ini aja. Kalau Bapak Ibu investasi di MPMX, ini kan sahamnya Pak Sandiaga Uno ya, dalam portfolionya Saratoga ya. Ini dia kapital dividennya berapa tuh? Hampir 10% ya. Berarti dalam 10 tahun Bapak Ibu tuh bisa
BP. Apalagi kenaikan sahamnya. Coba lihat ini. Ini dari 2020 sahamnya itu naik 200%. Anggap aja harga sekarang 177%. Tambah dividen, ya Bapak Ibu tuh sebenarnya bisa hidup loh. Dari MPMX aja. Cuman kalau mau simpen long term harus belajar fundamental ya. Tapi ya percaya aja dengan owner GCG-nya, udah lihat-lihat aja tuh Pak Sandiaga Uno, atau kalau berminat tuh Pak Hermanto Tanoko. Ya kalau Big Bang BCA capital gain-nya kecil ya. Maksudnya ya potensi gain-nya mungkin 10-20% per tahun tuh rata-rata lah ya, di 5-10% atau maksimal 20%. Tapi dengan saham-saham yang seperti ini, MPMX lagi ya, yang dividen besar tuh ya bisa. Yang penting Bapak Ibu lihat dulu ownernya, GCG-nya seperti apa, dan lihat fundamental. Udah, Bapak Ibu tinggal gak perlu trading tiap hari juga ya bisa sebenarnya. Cuman ya musuhnya tuh waktu aja. Sabar nggak Bapak Ibu? Ya, seperti itu. Untuk MPMX aman, kumpulin aja lagi. Bagi yang nyangkut harga atas dapat dividen, kumpulin aja. Average down, tambah tiap bulan kalau berminat. Itu aja untuk MPMX. Lanjut, ada GJTL yang ditutup di harga 1070, terkoreksi 1,38%. Kalau dilihat data transaksi asing, net sell. Kalau dibuka sebenarnya GJTL di distribusi. Langsung saja ke teknikanya. GJTL kalau pandangan saya, kalau dia nggak bisa rebound minggu depan, nggak tembus 1100 minggu depan, ya minggu depan loh, 1000 arahnya. EMA 200-nya dituju. Apalagi kalau dia koreksi minggu depan mulai Senin udah koreksi 1000, tunggu di bawah GJTL ya. Itu aja. Tapi trennya jangka menengah gimana? GJTL bagus, asal sabar bagus ya saat ini. Itu aja. Untuk tren jangka pendeknya kalau nggak bisa tembus 1100 maksudnya ke bawah, harus Senin Selasa tuh kalau bisa ya, maksimal Rabu. Dan juga ya jangan koreksi. Kalau koreksi 2%, 3% hari Senin, nah udahlah ke bawah 1000 dulu untuk GJTL. Idealnya memang dapat harga 1000 kalau dikasih untuk GJTL. Itu aja. Lanjut, ada Cepin yang ditutup di harga 5.225 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Cepin di distribusi. Langsung saja ke teknikannya. Cepin belum mampu naik minggu depan ya. Momentumnya kayaknya sih minggu depan ya. Dari kemarin momentumnya perkiraan saya awal minggu ya. Tapi ya maksimal minggu depan lah ya, kita lihat. Kalau nggak naik-naik juga kayaknya agak berat sih. Di Juni dia ngangkat. Ya mestinya sih minggu ini ngangkat. Cuman karena brand itu, sentimen minggu ini tuh brand. Kalaupun brandnya FCA tapi masuk dalam FTSE aman. Harusnya minggu ini bisa reversal ISG. Tapi ya itu, sentimen brand. Makanya saham-saham lain juga ke-trigger turun. Tapi kita lihat aja minggu depan ya. Cepin nih asal nggak turun dari 5.100, Bapak Ibu hot aja boleh. Kalaupun turun dari 5.100, Bapak Ibu bisa tambah di 4.800. Simpan 2 bulan 3 bulan ke depan. Tembus tuh 5.800 6.000 arahnya. Kalau menurut saya untuk Cepin ya. Itu aja untuk Cepin. Lanjut, ada Japa yang ditutup di harga 1.360, menguat 1,87%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Japa diakumulasi. Saya juga ada perhatikan Japa dan punya Japa ya, mulai cicil-cicil. Kalau Bapak Ibu nonton video komunitas YouTube Bornet Trader itu sudah saya gambar seperti ini. Tapi itu penjelasannya hanya ada di YouTube komunitas Bornet Trader ya. Di sebelah tanda notifikasi atau tanda lonceng itu ada tulisan gabung, tap dan join di situ. Ya nggak nyampe 1 cup kopi Starbucks harganya ya. Dan Bapak Ibu dapat insight-insight yang menarik dari Borneo Trader ya, dengan beserta trading plan-nya, beserta cara entry dan exit-nya. Nah, itu ya, saat ini dia itu kalau menurut saya pandangannya maksimal koreksi 1280, 1270 ya. Dan saat ini kalau bener ini bisa jadi swing low, wave 2-nya nggak nyampe bawah ini ya. Nah, misalnya ini wave 2-nya nanti mestinya minggu depan sudah di atas 1.400. Senin Selasa ya, atau ya pokoknya minggu depan. Tapi kalau minggu depan Senin Selasa udah turun-turun lagi, udahlah. Nggak usah banyak analisa, pasti ke 1.260, 1.280 dulu. Ini yang ditujunya. Tapi itu maksimal wave 2 dan wave 3. Wave 3 itu 1.600. Nih gambaran saya. Di pola
cup and handle-nya ini sudah tercapai. Wajar kalau dia ada koreksi dan juga itu adalah resisten kuat ya semenjak 2022 Oktober 2 tahun yang lalu. Wajar kalau koreksi juga. Memang harus seperti itu. Pergerakan saham itu yang bagus ada membentuk swing high, swing low. Jangan naik yang seperti lilin, yang seperti ini nih. Naik tinggi nih. Nanti dibalas turun balas. Nah, ini yang enak itu. Dia naik, koreksi-koreksi, bisa kita kumpulin barang, nanti dia naik lagi, ngikut lagi. Follow the trend itu. Tapi gimana arah Japa kalau menurut saya web 2 akan dibuatnya. Ya, maksimal 1260, 1250 itu. Bapak Ibu mau hot jangka menengah juga silahkan. Strateginya atur masing-masing. Kalau menurut saya pandangannya tetap arahnya ke atas, tinggal web 2-nya selesai. Apakah minggu ini selesainya, minggu depan langsung digas, atau minggu depan koreksi selakhir dan minggu ketiga atau ya minggu ketiga baru gas ke atas. Target Japa 1600 itu. Tapi disclaimer. Lanjut, ada main yang ditutup di 640 menguat 0,78%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau di bekas mainnya main di distribusi. Langsung saja ketenkannya main bagus nih. Ini perkiraan saya swing low. Kalau benar ini swing low, dia nggak turun lagi di bawah 625. Atau gini aja. Kalau Bapak Ibu ada kebeli ya. Kalau mau melihat ini candlenya doji. Tinggal kalau mau stop loss di 625 aja. 625 daripada di bawah 600. Kalaupun mau average down agak jauh sih. Kalau menurut saya bisa 580, 560 ini. Nah ini area ideal untuk average down. Ini dia di kemungkinan besar web 4 ya. Cuman saya ini nggak terlalu expect ya dalam membuat Elliott Web karena bukan kompeten saya juga. Jadi saat ini time frame weekly-nya, nah ini koreksi-koreksi biasa harusnya. Kita lihatlah minggu depan. Rebound sih harusnya serius naik lagi. Nggak ada lagi ekor-ekor panjang ya. Kalau dia rebound harusnya rebound serius. Tutupannya tetap hijau. Nggak lagi kemungkinan ya. Dia hijau tapi tutupan market merah atau BEP balik. Kemungkinan besar besok Senin kalau dia rebound, tutupannya rebound hijau. Cuman kita nggak tahu berapa naiknya atau segitu-gitu aja. Misalnya dia naik 1% tapi sampai akhir ya mungkin bisa segitu aja. Ya tapi ya itu tadi kalau dia rebound kemungkinan besar serius rebound untuk main ya minggu depan. Mudah-mudahan. Lanjut ada SMGR yang ditutup di harga 4010 menguat 1,51%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di bekas mainnya SMGR ada akumulasi. Langsung saja katanya SMBR dipucuk. Kalau saya saat ini wait and see. Gak berani. Kenapa? Belum tentu naik. Malah bisa dibawa turun dulu. Ya market sekarang itu agak hati-hati kalau beli buy on breakout. Putnya fast dan di bawah. Kalau mau SMGR nih ya di bawah 3.700 area entry. Ya di bawah 3.700. Itu aja untuk SMGR. Lanjut. Ada INTP yang ditutup di harga 7.700 menguat 5,47%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau di broker semuanya INTP diakumulasi. Langsung saja ke teknikanya INTP rebound mantep ya. Sudah kepentok resisten lah. Kemungkinan besar pentok resisten. Jadi idealnya untuk INTP tunggu koreksi lah. Ya sabar-sabar jangan FOMO. Ya. Ini dia di resisten nih. 7.700 8.000 tuh resisten kepentok. Kalau menariknya ya beli dapat di bawah 7.400. Itu menarik. Kita tunggu aja sabar. Nggak mungkin juga 2-3 hari langsung naik tinggi seperti itu. Apalagi nih sahamnya ya belum ada sentimen apa-apa ya. Ya memang lagi mantul aja dari support. Tapi ada potensi reversal. Yaitu kalau menurut saya tunggu koreksi aja. Untuk ENTP. Saja ke saham selanjutnya ada SMBR yang ditutup di harga 224 menguat 2,75%. Kalau di data asing net buy. Kalau dibuka semuanya SMBR di distribusi. Langsung saja kata tadikannya untuk SMBR agak pucuk ya. Oh, dia baru bagi dividennya 2 lumayan lah 1%. Tapi lihat minggu depan lah ya. Saat ini support yang bisa jadi sandaran 220. Gagal bertahan atas itu 200. Kita lihat lah. Kalau saya sih kondisi seperti ini saya enggak dulu lah ya. Mending big cap-nya aja INTP atau SMBR tunggu koreksi. Itu juga. Tapi kalau suka SMBR silahkan juga. Ya cuman Bapak Ibu perhatikan dia naik dengan low volume. Volume makin hari makin tipis. Jadi ya nggak serius naik sepertinya. Tapi ya jangan percaya low volume. Bisa aja volume kecil tapi dia terus naik. Kan seperti halnya kebalikan. Turun dengan low volume tapi terus turun. Nah ini contohnya. Dia low volume tapi turun terus. Bisa jadi naik dengan low volume. Ya itu. Yang penting kita punya strategi lah.
Kalau saya lebih ke wait and see untuk SMBR. Ya, itu aja. Lanjut, saham terakhir ada JSMR yang ditutup di harga 5.175 menguat 1,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka semarinnya JSMR ada distribusi tipis. Langsung saja ketengannya JSMR rebound juga. 5.000 pakai support kuatnya udah. Nggak usah banyak analisa lagi. Itu harusnya jadi sandaran kalau benar ini reversal dan potensi besar ini swing low. Swing low-nya tapi di 4.800. Ya udah, bertahan. Jangan sampai turun lagi. Kenapa jangan turun lagi? Karena dia akan masuk lagi ke trendline downtrendnya ini. Nih, ya. Ini kan sudah bagus, dia sudah mematahkan. Cuman Bapak Ibu perhatikan dia naik 4 candle seperti lilin. MACD memang go down, cross arah bar chart di atasnya juga meningkat. Ya, masihnya kalau mau aman koreksinya nggak lebih dari 5.000. Itu aja ya, karena sudah mematahkan trend downtrend. Targetnya kemana nih kalau jalan? Kalau ISG bullish 5.600 untuk JSMR. Ya, kita lihat. Kalau mau ya tunggu koreksi lah. Koreksi-koreksi tipis, Bapak Ibu enter dekat 5.000. Tapi ini kembali lagi disclaimer. Itu aja. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Bonnet Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Bonnet Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Bonnet Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.